Ya teman-teman, ini adalah deretan mobil-mobil mewah dari hasil menjadi reseller Best Corporation. Kok masih ada aja yang kayak gini ya? Ya ampun. Nih gue kasih tahu ya, mobil-mobil yang di videoin itu bukan mobil-mobil membernya PT Best. Bukan. Itu mobilnya Pak Haji Febrian, ownernya PT Best. You know lah, mungkin buat bodo amat lah, gue nggak mau ngebahas itu ya. Jadi dulu gue pernah join PT Best sama Insinyur Randu kalau nggak salah ya, 7 juta kalau nggak salah, 7,5 juta. Gue pengen tahu nih kok orang bisa sih gini-gini. Nah gue tuh dijanjikan juga tuh dapat apa sih didapat rumah 1 M. Gue nggak tahu dah, pokoknya lupa, sama mobil apaan gitu, lupa dah. Nah akhirnya gue, wah ini gila banget kalau emang beneran. Gue join lah bisnisnya. Terus pas gue join, gue dapat produknya sampai pada numpuk tuh, kagak jelas, 4 bulan kagak laku-laku produknya, udah gue iklanin kemana-mana atau pusing. Nah terus gue kan pengen tahu nih, kok kalau emang benar gimana caranya biar jualan gue nih laku. Terus dia bilang gini, jangan fokus ke produknya tapi fokus ke cari orang terus-terusan. Nah, kan gue pikir, wah terus kalau gue cari-cari orang gimana ya? Gue kan pengen fokus di jualan produknya gitu, kalau emang beneran gitu kan. Tapi mereka bilangnya nggak usah fokus ke produknya. Ini gimana sih, mana yang bener? Coba deh, tolonglah, gimana sih, jelasin apa? Gue gak ngerti beneran dah. Terus gue bilang, oh ini sistemnya jejaringan gitu ya, MLM. Terus kata mak gue, nggak boleh bisnis gituan, dosa. Emang dosa ya? Terus kan no riba kan ya Nil? Gue riba. Oh gue riba. Gue gak berkah. Oh gue nggak berkah. Gue neraka. Astagfirullah. Aduh. Nah, ya. Dari si abang tadi yang barusan ngomong, bisa kita simpulkan ya beberapa poin dari maraknya bisnis-bisnis yang memang selalu mengiming-imingi hasil yang besar dengan cara rekrut member. Ya. Si abang juga menjelaskan ya, bahwa jangan fokus ke produknya, fokuslah mencari member, fokuslah dapetin member yang banyak. Nah, ya kan. Dan cara yang memang ampuh agar orang mau tercuci otaknya, agar orang ngiler-ngiler akhirnya mau gabung, yaitu dengan cara diiming-imingi, ini lo udah beli mobil mewah, ya kan, ini lo udah beli Pajero, beli rumah cash 1 miliar, nah ya kan. Habis itu banyak lah ya, pendapatan sebulan sekian ratus juta. Nah ya testimoni lah akan selalu ditunjukkan. Padahal kalau udah tahu ini si abangnya ternyata itu mobil bukan punya member-membernya yang berhasil, tapi punya ownernya. Oke, kita gak perlu terlalu jauh membahas PT Best ya, tapi kita membahas secara globalnya saja ya, bahwa bisnis-bisnis seperti ini tuh gini ya, urut-urutannya muncul ya, viral, banyak yang gabung, banyak yang sukses tuh leader-leadernya. Habis itu udah mentok, gak ada lagi yang direkrut, atau ya mentok lah penyebarannya, semua orang udah daftar, udah hilang ya. Tapi PT Best ini nampaknya lumayan awet ya, dari dunia bisnis per MLM ya. Mau gimana pun ngelaknya tetap MLM ya. PT Best MLM, dan ada produknya. Nah, di sini juga nih banyak variasi yang digunakan oleh bisnis MLM ini ya. Sejak dulu mungkin sampai dengan sekarang ini yang masih memakai produk banyak ya. Produknya macam-macam ya kan, yang bisa kita jual ketika kita daftar menjadi membernya. Ada obat kesehatan, nah ya kan, ada obat kuat, bahkan ada kopi-kopian, ada pupuk mungkin ya kan, pupuk buat petani itu loh ya. Apapun lah ya.
dan itu memang harganya di luar nalar gitu ya. Jadi kita mau menjual pun sulit ya kan, mau menjual pun ya agak susah gitu ya. Nggak semua orangnya bisa ya, nggak semua orang bisa jual produk MLM ya orang mau beli gitu ya kan. Apalagi ini kalau udah mengandung obat-obatan, udah petani pupuk, nah ya kan itu kan serba organik itu. Habis itu kopi kan itu dikonsumsi oleh kita atau enggak dibuat tanaman-tanaman yang akan kita tanam itu. Nah itu kan justru orang-orang kan akan lebih berhati-hati gitu ya. Ininya dari mana, ininya dari mana. Nah kita harus panjang kali lebar lah menjual dan meyakinkan produk yang kita jual. Karena memang kan bukan pasarannya kan. Produk kita kan bukan pasaran dari pabrik yang terkenal, dari pabrik yang sudah iklan di TV atau di mana gitu ya. Jadi memang kata benar kata si abangnya ini ya kan, jual produknya sampai numpuk-numpuk, dijual gak laku-laku ya, karena memang produknya bukan pasaran gitu ya, orang akan asing ya. Jadi skemanya sama seperti itu ya. Jadi salah satu kunci agar kita nih terhindar dari bisnis-bisnis seperti ini ya, kuncinya cuma satu: perbanyak rasa syukur kita. Syukuri apa yang kita miliki sekarang ya. Jangan keburu-buru lah. Semua orang itu punya momennya masing-masing. Semua orang itu punya waktunya masing-masing, di mana dia bisa di atas dan di mana dia bisa di bawah ya. Ya kan? Maksudnya ini ya ada momennya gitu ya. Ada momennya. Orang gak bakalan susah terus kalau memang dia udah dikehendaki sama Allah ya kan, tiba-tiba diangkat derajatnya ya dengan usaha yang dia lakukan. Gak ada yang instan, gak ada yang cepet. Nah ini rata-rata orang yang mau gabung MLM ini rata-rata udah tergiur duluan, otaknya udah kecuci dengan berbagai macam seminar. Akhirnya si abang ini pun ya daftarnya berapa tadi? 7 juta lebih, nah ya kan, sampai produknya numpuk-numpuk ya, dikasihkan aja gitu ya. Mungkin itu langsung ambil paket yang cukup lumayan atas ya. Sekarang Anda mau daftar berapapun, paket berapapun, mau 7 juta, mau 10 juta, ya kan, misalkan langsung ambil paket tertinggi dengan peluang bonus tertinggi. Tapi kalau Anda gak bisa rekrut orang, percuma. Itu uang Anda gak bakalan kembali gitu ya. Uang Anda gak bakalan kembali. Yang ada itu Anda hanya dapat produk. Kalau dapat produk masih mending bro. Ya kan. Sekarang tuh kebanyakannya dimodifikasi ya, mengikuti zaman. Produknya gak ada tapi mengatasnamakan e-commerce. Nah itu banyak sekali bro ya. Jadi orang mau invest besar-besaran atas nama e-commerce, kayak macam Jombingo kemarin, nah ya kan, FEC itu, nah itu kan dalam waktu bersamaan, dalam bulan yang sama mungkin ya, salah 1-2 bulan itu 2 aplikasi yang memang sudah digembor-gemborkan legal, ini terpercaya, ya buktinya ya gak ada juga. Nah ya kan, jadi sudahlah ya. Kalau Anda ditawari bisnis-bisnis seperti itu, tolak secara halus, ya, jaga jarak dengan orang yang nawarin itu. Kadang kan orang itu gak enak gitu ya, itu saudara misalkan ya, saudara nawarin, ayo gabung terus, karena kita gak enak, akhirnya gabung, gak boleh ya. Hidup gak enakan itu udah membuat Anda rugi, ya. Kalau ngomong gak suka, siapapun itu orangnya. Nah ya kan, ya sampaikan dengan baik gitu ya. Jadi lihat aja nih polanya MLM ini ya, bisnis-bisnis MLM seperti ini sama seperti itu ya. Ya kan, bisnisnya itu pertama dia akan mengutamakan, menunjukkan testimoni orang-orang yang sudah berhasil ya. Padahal gak semua orang bisa kayak dia gitu ya. Apalagi ajak orang, gimana Anda cara ngomong buat ngajak orang? Nah, untuk gabung di zaman sulit seperti ini, uang 7 juta nih yang dipakai si abang buat daftar PT BES ya, uang 7 juta itu kalau abangnya mau dibuat dagang udah bisa buat jualan itu ya, buat buka warkop itu cukup 7 juta itu beneran
Karena saya juga pernah buka warkop gitu ya, dengan modal 7 juta ya. Habis itu buka bakso bisa itu ya, jualan gitu ya, jualan pakaian bisa itu modal 7 juta gitu ya, mentok. So udahlah ya, cari duit yang halal-halal aja, yang berkah-berkah aja ya kan, berdagang, usaha sendiri gitu ya kan, gak usah ngiming-ngimingi orang ya. Punya uang yang udah berdagang sendiri, bisnis sendiri, gak usah ngiming-ngimingi orang buat biar nanti bisa jadi gitu. Udahlah. Oke. Terima kasih, selamat hari Minggu ya. Semoga liburan Anda menyenangkan.